terhadap wacana pembicaraan tentang keinginan pemerintah untuk merumuskan satu rancangan undang-undang tentang disinformasi, penanggulangan disinformasi dan propaganda pihak asing. Jadi ini harus dipahami, ini bukan hanya propaganda oleh institusi resmi negara lain atau lembaga-lembaga negara lain, katakanlah badan intelijen asing, katakanlah kemudian kekuatan militer asing, kemudian politik atau lain-lain sebagainya, tapi juga kemungkinan itu dilakukan oleh pihak swasta, dilakukan juga oleh media sosial yang berpangkalan di negara lain, tapi terus-menerus menyebarkan informasi yang tidak benar tentang Indonesia atau berisi satu serangan, attacks bersifat propaganda, bersifat agitasi terhadap kepentingan Indonesia yang selama ini kita tuh tidak punya undang-undang untuk menanggulangi keadaan ini. Jadi kalau propaganda resmi dari negara lain, misalnya terhadap produk-produk Indonesia, ya katakanlah produk pertanian, produk-produk kelautan, perikanan dan lain-lain, itu seringkali menjadi sasaran propaganda. Ya. Propaganda tentang kelapa sawit, propaganda tentang minyak kelapa, propaganda tentang ikan, macam-macam itu dilakukan. Ya bisa dikatakan minyak kelapa itu berbahaya, kolesterol tinggi segala macam. Dan tujuannya sebenarnya untuk mematikan produksi kelapa, sehingga dua negara yang terkena langsung itu Filipina dan Indonesia. Kelapa habis, tidak ditanam yang baru, ya karena propaganda ini. Karena ini kepentingan dari negara-negara lain untuk menjual produk mereka sendiri seperti minyak sunflower, itu biji matahari, bunga matahari, atau minyak kacang kedelai, atau minyak jagung, yang sebenarnya kalau diadu dengan minyak kelapa, baik dari kemampuan produksi, harga dan lain-lain itu mereka sulit bersaing, apalagi dibandingkan dengan kelapa sawit. Ya, 1 hektar kelapa sawit bisa melahirkan misalnya berapa ribu liter minyak goreng dibandingkan dengan minyak jagung yang ditanam. Jadi propaganda, nanti dibilang ikan itu berbahaya, itu semua adalah persaingan tidak sehat. Dan selama ini kita susah payah menghadapi propaganda ini, apalagi mereka punya kaki tangan di dalam negeri menyuarakan kepentingan mereka ini, sementara kita tidak melakukan riset yang mencukupi. Tapi hal-hal lain juga seperti kita lihat sekarang, misalnya apa yang terjadi di dunia internasional sekarang, ya propaganda tentang pemimpin negara yang dituduh dia terlibat dalam sindikat kejahatan ini. Saya yang dulu mengajar mata kuliah propaganda politik dan perang saraf, ya, saya belajar bagaimana Hitler melakukan propaganda ketika dia menguasai Eropa pada waktu itu. Ketika Hitler itu akan menyerbu Polandia, itu propagandanya itu luar biasa. Dia merendahkan Polandia itu, merendahkan pimpinan Polandia, sehingga menjatuhkan mental orang Polandia, sehingga merasa nggak berdaya. Dalam keadaan seperti itu, Hitler tiba-tiba melakukan serangan kilat terhadap Polandia. Nah, kita juga harus menyadari hal itu. Kadang-kadang di sini propaganda menyudutkan orang pribumi, menyudutkan orang Melayu. Pokoknya yang jelek-jelek itu pasti orang Melayu lah, koboi Melayu, intel Melayu, segala macam. Itu membuat kita itu seperti merasa kita rendah diri, ya. Lalu kita ini tidak bisa menghargai bangsa kita sendiri, kagum kepada bangsa asing. Nah, itu propaganda. Nah, kadang-kadang juga mengadu etnik di sini, ya, antara etnik orang pribumi dengan keturunan Tionghoa dengan segala macam, itu tidak lepas daripada propaganda asing. Dan kalau kita lihat, itu digerakkan dari luar, negara-negara lain yang punya kepentingan untuk menimbulkan kerusuhan, mulai dengan propaganda dan perang saraf. Jadi pemerintah itu nggak punya undang-undang mengatasi hal ini. Yang mau diatur nanti gimana caranya, Pak, dalam undang-undang? Ya, katakanlah misalnya ada satu badan yang menangani kontra propaganda, kontra agitasi dari pihak asing, dan itu mungkin diintegrasikan dengan institusi yang sudah ada, Badan Intelijen Negara, Sandi Negara, Komdigi dan lain-lain. Itu juga selain itu juga memberikan satu kontra propaganda dan juga proses penyadaran terhadap rakyat kita sendiri. Apakah ada langkah hukumnya atau semacam pelarangan atau? Sebenarnya nggak lebih kepada pelarangan-pelarangan, ya, lebih pada pengaturan institusi.
Gimana kita mau melarang propaganda asing yang menggunakan media sosial? Misalnya, kalau dulu orang hanya pakai radio, pakai media bisa dibredel. Sekarang gimana caranya? Nah, untuk itu kan mau tidak mau kita juga semacam satu kontra propaganda juga. Kita menjelaskan kepada publik, kita memperkuat harga diri bangsa kita sendiri. Menurut saya itu memang harus dilakukan ya. Tapi sekarang kita melihat reaksi keras sekali dari beberapa pihak, seolah-olah ini anti demokrasi, ini akan memberangus kebebasan segala macam. Padahal belum apa-apa. Jadi pertanyaannya kita ya, jangan Anda ini yang antek-anteknya asing itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat apa yang sekarang terjadi di dunia internasional ya, satu negara dengan mudah menyerang negara lain, satu negara dengan mudah bermaksud mau menganeksasi atau mencaplok wilayah negara lain dengan propaganda. Nah, apakah kita juga akan membiarkan hal ini terjadi pada diri kita? Saya kira tidak. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, jadi sebagai sebuah bangsa ya kita harus bahu-membahu menjaga ketahanan nasional kita sendiri dalam menghadapi opini dan propaganda yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan asing seperti ini. Jadi bagaimana misalnya kita ini supaya mampu membuat produk dalam negeri, mempunyai daya saing dengan produk-produk asing, itu kan mental kita kan dijatuhkan oleh kita sendiri. Lalu apa yang mau inginnya pihak asing ini? Kita jadi negara yang selamanya menjadi eksportir dari bahan-bahan mentah, ya. Ambil timah jual, ambil nikel ya gelondongan jual. Kita nggak pernah memproduksi apa-apa. Itu yang diinginkan oleh pihak asing. Nah, kita sendiri mental kita juga membenarkan itu, ya. Katakanlah kalau ada produk buatan Indonesia, entah itu elektronik ataupun itu mesin, kan kita nggak mau pakai. Ya, kita lebih senang beli barang impor. Akhirnya lihat tuh, sekarang di Tanah Abang, ya, nggak ada lagi orang pabrik tekstil kita hancur di mana-mana, garment kita sendiri hancur, ya. Itu ulah-ulah propaganda, tapi kita nggak pernah menyadari. Setiap kita mau membenahi soal ini, ya di dalam negeri sendiri ada reaksi-reaksi keras, dan jadi jangan-jangan yang bereaksi keras itu juga adalah bagian daripada propaganda asing itu sendiri sebenarnya. Ya. Arahan dari Presiden Prabowo apakah sudah ada untuk terkait ini dan leading sektornya apa? Ya, Kementerian mana? Presiden hanya umum saja mengatakan coba dipikirkan, coba dirumuskan kaidah-kaidah mengenai hal itu, dan beliau juga memberikan contoh beberapa negara lain, Amerika Serikat juga, negara-negara di Eropa juga mempunyai undang-undang seperti itu. Nah, kita sendiri malah nggak setuju, dan kita dipropagandai orang tiap hari, kita malah nggak boleh melakukan satu counter terhadap propaganda yang dijalankan oleh pihak lain. Bahkan kadang-kadang begitu negara-negara lain, begitu lembaga-lembaga kekuatan-kekuatan asing mempropagandakan sesuatu yang buruk tentang Indonesia, malah kita sendiri merasa senang dengan hal itu. Kita bangga dengan hal, kita menjadi bagian daripada itu. Menurut saya itu adalah korban daripada propaganda itu sendiri sebenarnya. Apakah undang-undang ini menjadi prioritas untuk dimasukkan prolegnas atau? Sebenarnya sekarang saya belum ngecek ya apakah itu sudah masuk prolegnas atau tidak. Tapi sekarang ini dalam tahap pengkajian dan draft akademiknya sedang disusun oleh pemerintah. Ya, nanti satu saat tentu akan kalau udah matang ya, itu akan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Dan terbuka aja semua pihak mau membicarakan hal ini, apa baiknya, tapi jangan a priori lebih dulu apa-apa sudah menolak tanpa memahami hakikat daripada persoalan itu sendiri ya. Saya ingat ya tahun 80-an saya dengan Profesor Rosmar Alibi mengajar mata kuliah ini di PSIPUI, propaganda politik dan perang syaraf ya. Tapi sekarang mata kuliah itu nggak ada lagi, udah diganti mata kuliah komunikasi politik yang sebenarnya sangat lunak, sehingga kita tidak mengetahui teknik-teknik agitasi dan propaganda, walaupun tidak seperti zaman Hitler lagi, tapi paling tidak teknik-teknik propaganda itu masih tetap dijalankan oleh negara-negara lain yang tentu punya kepentingan politik untuk melakukan dominasi, perluasan pengaruh di dunia ini dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih atas Baik. penjelasannya.